Maka di sana ada sejumlah alasan kenapa ilmu tentang kemampuan bertahan hidup ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang telah memberikan begitu banyak ragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga pagi ini dengan izinnya kita bisa berkumpul di rumah yang mulia dalam satu rangkaian acara majelis ilmu di tema tanggung jawab pendidikan entrepreneurship kepada anak. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema tentang tanggung jawab entrepreneurship ini merupakan tema yang sangat realita, ya, artinya sangat korelatif dengan hampir semua kebutuhan kita. Saya akan mulai dulu dari sebuah teori sederhana, betapa kita mewariskan nilai ini sangat penting kepada anak-anak kita. Dulu waktu SD SMP kita pernah belajar tentang manusia purbakala. Walau saya tidak percaya kepada teori ini, tapi ini saya angkat untuk sekedar memudahkan cara berpikir kita. Ketika di era zaman batu atau saat kehidupan manusia nomaden berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sumber penghidupan, entah air maupun makanan, maka teknologi atau keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan-keterampilan yang memang bisa membuat manusia itu bisa bertahan. Keterampilan berburu, keterampilan memanjat pohon, keterampilan membuat trap atau jebakan, keterampilan mengetahui musim, keterampilan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk diajarkan orang tua kepada anaknya supaya bisa bertahan hidup. Sampai kemudian manusia berpindah ke zaman agraria, di mana binatang yang liar ataupun buas itu bisa dijinakkan. Manusia mulai bercocok tanam, unggas-unggas mulai dibudidayakan. Tentu saja keterampilan yang harus diajarkan kepada anak menjadi berbeda dibandingkan ketika masih di era zaman nomaden atau zaman batu tadi. Kalau ada orang tua yang saat sebutlah bapaknya hidup di zaman nomaden, ya, anaknya hidup di zaman agraria, lalu sang ayah berbekal pengalaman masa kecilnya, dia ingin tetap memaksakan keterampilan tersebut kepada anaknya. Sang ayah memaksakan anaknya harus pintar memanjat pohon yang tinggi.
Sang anak memaksakan anaknya untuk pandai berburu binatang, menembak, memanah, menombak, membuat jebakan. Sang anak memaksa anaknya untuk kuat berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya. Barangkali si anak akan bingung dan heran. Anak akan membantah dengan mengatakan, ngapain Pak capek-capek manjat pohon, ngapain bingung-bingung bikin jebakan, ngapain harus pintar memanah, menembak atau menombak. Lawang ternak kita, kandang kita begitu banyak, ternak kita begitu ribuan jumlahnya, ngapain kita susah-susah? Kebun sawah ladang kita berhektar-hektar luasnya, ya. Maka kalau anak dipaksa untuk mempelajari ilmu dan keterampilan seperti bapaknya yang hidup di zaman batu atau era nomaden tadi, anak tadi pasti akan protes, justru bahkan keterampilan itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Ilmu yang harus diajarkan kepada anak tadi adalah ilmu tentang bagaimana mengembangbiakkan varietas tertentu, bagaimana kemudian mengkawinkan ya jenis domba, ayam, unggas atau binatang-binatang ternak yang lainnya. Bagaimana kemudian mengerti cara penyerbukan, setek dan seterusnya. Maka nggak diperlukan lagi keterampilan menembak, menombak, membuat jebakan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam hal ini, kalau teori tadi kita bawa pada kehidupan kita hari ini, relevan tidak kira-kira Pak? Dulu ya, waktu zaman kita kecil, generasi bapak-bapak, generasi yang lahir pada tahun 70, 75, 80, maka sangat berbeda sekali dengan generasi milenial kesini yang lahir setelah tahun 2000. Kita lahir dulu tidak ada teknologi telekomunikasi secanggih sekarang, transportasi sangat terbatas, ilmu pengetahuan sangat langka, guru kita cuma 2, guru di sekolah dan bapak ibu di rumah. Tapi kalau kemudian hal itu ingin kita coba terapkan kepada anak kita hari ini, pasti akan banyak orang tua bapak ibu yang kemudian ujung-ujungnya hanya bisa ngomel dan marah. Ujung-ujungnya hanya mengatakan anak sekarang beda, tanpa dia kemudian mengerti bagaimana mencarikan solusi dan jalan keluarnya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya tanggung jawab pendidikan entrepreneur. Jangan samakan entrepreneur itu dengan dagang, jangan samakan entrepreneur itu dengan bisnis. Entrepreneur ini adalah tentang kemampuan bertahan hidup dan kemampuan menyelesaikan aneka masalah dan problematika kehidupan. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang semuanya, ya. Bedakan antara entrepreneur dengan bisnis, bedakan antara entrepreneur dengan dagang. Bahwa dagang, bisnis, jualan itu bagian daripada entrepreneur, tetapi entrepreneur bukan hanya jualan. Entrepreneur bukan hanya dagang, tetapi dia adalah tentang mentalitas yang dimiliki oleh seseorang untuk punya kemampuan bertahan menghadapi segala problematika kehidupan, yang kalau saya singkat dengan kalimat begini: mereka yang dewasa dan bertanggung jawab, ya, pemilik mental entrepreneur adalah mereka yang punya kemampuan untuk menyelesaikan apapun masalah kehidupan yang dihadapi dengan cara yang terbaik, dengan waktu yang singkat, dengan hasil yang terbaik. Caranya profesional, waktunya singkat, hasilnya sangat baik, ya. Inilah yang disebut dengan mental entrepreneur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada banyak alasan kenapa kita harus mengajarkan mental ini atau pendidikan entrepreneur ini kepada anak-anak kita, ya. Ada banyak riwayat pesan Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang paling populer tentang fitnah akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakito illailil muslim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
persiapkan bekal. Badir bil amal, bersegera kalian mengumpulkan perbekalan. Fitanan kakito ilail, karena akan datang pada kehidupan kalian ujian, fitnah kehidupan yang bentuknya bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan ujian kehidupan yang akan kita hadapi ke depan seperti berada di sebuah tempat di malam hari yang sangat gelap pekat. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang, tidak ada rembulan, bahkan sekedar cahaya kunang-kunang. Kalau kita berada di tempat yang asing, maka ini adalah keadaan yang membuat kita begitu panik, bingung harus berbuat. Dalam banyak gambaran saya sering angkat, kalau tema kita, kajian kita ini malam hari, tiba-tiba lampu mati, nggak ada yang bawa senter lilin korek api, nggak ada HP yang ada cahayanya, ya, benar-benar gelap dan pekat. Saya yakin Bapak Ibu akan panik semuanya, bingung, ya, akan terjadi kekacauan. Bapak nyari ibu itu bisa keliru loh, ibunya orang lain, itu ya. Nyari anak bisa gandeng anaknya orang, nyari sendal bisa selem kiri kanan, nyari motornya itu bisa nggak nemu-nemu, ya, kemana kuncinya harus dimasukkan. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana orang soleh, mana orang toleh. Dalam suasana gelap kita nggak bisa membedakan mana perempuan berhijab, mana wanita pamer aurat. Dalam suasana gelap ustadz dan penjahat tidak bisa kita bedakan. Maka dalam kegelapan itu yang kita butuhkan adalah cahaya. Cahayalah yang akan menuntun kita. Inilah bekal pertama, yaitu ilmu. Ya, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka di sana ada sejumlah alasan kenapa ilmu tentang kemampuan bertahan hidup ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Semuanya serba abstrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Kenapa hari esok itu harus dipersiapkan? Karena memang hari esok itu abstrak. Hari esok itu tidak pasti. Hari esok itu gelap. Wa ma tadri nafsun mada taksibu goda. Seseorang tidak ngerti apa yang akan dia lakukan pada esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Masa depan itu juga gelap. Tidak ada orang yang tahu kapan dia akan meninggal dunia, di mana dan seperti apa keadaannya. Tetapi disinilah perbedaannya. Orang yang punya bekal, orang yang punya persiapan, orang yang sudah punya planning, maka ketidakpastian itu bisa didekatkan untuk menjadi hampir pasti. Ya, sekali lagi, mereka yang punya bekal, mereka yang punya persiapan, maka ketidakpastian, kegelapan bisa didekatkan untuk menjadi lebih pasti. Ya, secara contoh sederhana, kalau kita tanya kepada gelandangan, pengemis, pengamen di perapatan di lampu merah, tanya kepada mereka kalau jenengan ketemu, Mas, nanti malam makan apa? Besok pagi makan apa? Mereka akan kebingungan. Wong makan siang ini saja belum ada, apalagi nanti malam dan besok pagi. Tapi barangkali berbeda kalau kita tanya istri kita, Mi, ntar siang makan apa? Kulkas dibuka, ada daging, ada telur, ada ayam, ada bakso, macem-macem, lengkap itu freezernya. Bahkan dia nantang, mau dibikinin apa? Gitu ya. Walaupun belum tentu nanti siang itu sesuai rencana. Ya sudah, request bakso aja. Tiba-tiba sebelum bikin bakso kok tetangga sebelah antar sop kambing misalnya. Ya, tapi nggak tiap hari loh itu diantar. Ya, artinya yang berlangsung dalam kehidupan kita itu adalah seringkali sesuai dengan apa yang kita rencanakan.
Ya, peristiwa hari ini kumpul dengan taklim seperti ini adalah peristiwa yang direncanakan. Kalau nggak direncanakan, saya nggak akan tiba-tiba datang ke sini. Ya, terlepas bahwa mungkin seperti kemarin ternyata loss karena saya kurang sehat misalnya. Tapi itu bukan setiap saat. Ya, itu sesekali. Namanya kehidupan, kesimpulannya kita ambil dari kebanyakan, bukan dari kasus insidental. Maka inilah yang Nabi katakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berbuatlah, bekerjalah, setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Takdir itu gaib, tetapi takdir itu bisa kita jemput seperti apa yang kita inginkan kalau kita melakukan semua perencanaan tadi dengan baik. Walaupun tentu saja Allah Maha Kuasa untuk merubah semuanya, tapi Allah mengajarkan tentang sunnatullah, hukum sunnah kauniyah, bahwa orang kalau begini nanti akan terjadi begitu. Ya, baik. Ini poin pertama, alasan kenapa kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang entrepreneur, karena tidak ada yang pasti. Tidak ada yang bisa kita tebak tentang masa depan. Tapi sekali lagi, bagi yang punya rencana, maka masa depannya akan menjadi sedikit lebih tepat daripada mereka yang tidak punya perencanaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat mereka-mereka yang punya program, yang punya planning, yang punya kurikulum, itu hasilnya bisa dievaluasi. Ya, coba lihat itu anak-anak kita yang sekolah SD, kurikulumnya jelas, target hafalannya jelas. Ya, maka dari dia dimasukkan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya kawan, nggak punya keterampilan, lulus SMP, lulus SMA, dia memiliki banyak sekali keterampilan dan keahlian. Kenapa? Karena kehidupan mereka diprogram. Kenapa kita yang setelah berumah tangga kemudian hidupnya begini saja? Karena memang kebanyakan kehidupan kita tidak menggunakan plan dan rencana. Ya. Yang kedua, alasan kenapa kita harus mengajarkan entrepreneur kepada anak kita, ya, adalah bahwa tidak ada yang aman dalam hidup ini. Semua ada resikonya. Ya. Entrepreneur itu adalah manajemen mengelola resiko. Ya. Dalam hidup ini ada resiko yang pasti dihadapi. Tapi ada resiko yang tidak boleh kita pikul. Ya, apapun pasti ada resikonya. Ya, Anda jualan punya potensi resiko tidak laku. Tetapi bisnis investasi di tempat-tempat yang tidak jelas, cukup dengan modal 2 juta, Anda akan menjadi miliarder dalam waktu sekian. Ini adalah resiko yang sudah tidak masuk akal. Begitu ya. Artinya kemungkinan hilangnya besar. Dalam konteks entrepreneur, maka orang sadar betul bahwa di dalam menghadapi resiko ini dibutuhkan yang namanya nyali, keberanian untuk menghadapi. Nah, entrepreneur ini adalah pendidikan tentang mengajarkan anak kita punya nyali, bukan sekedar berani. Berani itu tentang resiko menghadapi kematian, tapi nyali itu resiko menghadapi konsekuensi kehidupan. Banyak loh orang-orang itu yang berani tapi nggak bernyali. Itu preman-preman tawuran, ya, itu pemberani Pak, tapi nggak punya nyali. Ya, maksudnya apa? Nyali ketika mereka harus menghadapi realita bahwa dia masuk penjara itu besok anak istrinya yang susah juga, kan gitu. Ya, anak muda mungkin banyak berani nikah, tapi nggak punya nyali ketika menghadapi istri dengan sekian banyak sekali tuntutannya. Hanya berani ngambil anak orang, tapi nggak bernyali ketika harus memenuhi tuntutan dan harapan. Ya, banyak orang yang berani, tetapi tidak memiliki nyali ketika sadar betapa besar resikonya. Ya, maka entrepreneur ini tentang membangun nyali kita, membangun mental kita. Kenapa, Bapak Ibu sekalian, hari ini terjadi pergeseran tentang definisi akil balik pada anak-anak kita. Ya,
Anak-anak kita hari ini banyak yang cepat balik secara fisik, tapi terlambat akil secara mental. Ya, sebenarnya begini, dalam kitab-kitab fikih itu yang ada istilahnya hanya balik, bukan akil balik. Kenapa? Karena ketika para ulama menyebut kata-kata balik, maka pasti dia itu akil, ya. Tetapi hari ini agak berbeda. Setelah kita mengenal istilah remaja, ini nggak pernah dikenal loh Bu, kata-kata remaja dalam Islam tuh nggak pernah dikenal. Ya, remaja itu baru muncul kalimatnya sekitar tahun 50-an. Dulu di abad-abad pertengahan nggak ada istilahnya. Islam itu hanya mengenal usia anak kecil, sobi 7 tahun ke bawah, mumayyiz 7 tahun sampai 14 tahun, 14 ke atas statusnya apa? Balik, dewasa. Ya, ditandai dengan mimpi basah atau tumbuh bulu kemaluan. Ya, maka kalau ulama dulu, Sufyan bin Uyainah misalnya, ketika anaknya cerita, aku tadi malam mimpi basah. Oh, kamu sudah mimpi basah? Ya sudah, siap-siap nak, besok Abi carian istri buat kamu. Itu Pak. Ya, ada nggak yang berani kayak gitu sama anaknya Pak? Mimpi basah, besok dicariin istri. Kenapa? Sudah balik. Lah kita ini mendefinisikan balik sekedar wajib sholat sama wajib puasa. Padahal kalau sudah balik itu wajib zakat, wajib haji, wajib umrah, wajib mencari nafkah. Ya, maka dulu standar ngasih nafkah orang tua kepada anak berhenti di usia balik. Begitu balik, Abi sudah nggak punya tanggung jawab mencari nafkah buat kamu. Kamu harus sudah cari sendiri, sebab kamu sudah punya buku catatan pahala dan dosa, tidak ikut sama bapaknya, tapi sudah punya rekening tersendiri. Kamu berbuat baik, pahalanya buat kamu punya dosa, kamu yang menanggung resikonya. Nah, kalau masih mumayyiz ataupun balita itu semuanya jadi milik orang tuanya, tapi begitu dia balik maka dia sudah mandiri sepenuhnya. Nah, masalahnya muncul istilah remaja, istilah nanggung, istilah tengah-tengah. Disebut dewasa masih kekanak-kanakan, disebut anak-anak badannya tinggi besar, gitu kan ya. Ini nggak adil ya sebetulnya istilah remaja itu. Coba dengan masuk ke tempat manapun, wisata manapun, tiket itu ya cuma 2, anak-anak sama dewasa. Mana ada tiket kereta api remaja, itu nggak ada. Tiket pesawat remaja itu nggak ada. Masuk kebun binatang, masuk wahana, masuk dunia wisata, tiketnya cuma 2, anak-anak sama dewasa. Nggak ada tiket remaja. Karena remaja ini adalah fase, disebut anak-anak sudah kebablasan, disebut dewasa masih kekanak-kanaan. Ibarat dia itu jenis kelamin, nggak laki nggak perempuan, masuk toilet umum membingungkan, gitu loh ya. Masuk ke toilet perempuan pada jerit, gitu kan, masuk ke toilet laki-laki pada kaget, begitu ya. Ini remaja nih kayak begini nih. Islam tidak mengenal istilah remaja. Nah, sayangnya nama ini sudah mendunia, bahkan diterima di dunia Islam. Remaja masjid, gitu kan ya. Ya. Dalam Islam itu adanya pemuda. Dulu itu kan panggilannya pemuda, panggilannya Bung, gitu ya. Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sarir, gitu ya. Nggak ada panggilannya remaja-remaji, itu nggak ada ya. Makanya mereka begitu masih umur 15 tahun, 16 tahun sudah siap pisah dari orang tuanya. Nggak ada fase yang kemudian badannya tinggi besar tetapi ya tongkrongannya ninja, HP-nya iPhone, pulsanya minta sama orang tua. Itu kan ya. Fenomena hari ini, Masya Allah, baliknya kemajuan, akilnya kemunduran ya. Umur 13 sudah balik, udah mimpi basah, 11 tahun sudah haid, gitu kan. Tapi umur 23, anaknya sudah 2, masih numpang sama mertua ya. Ini yang dikatakan baliknya kecepatan, akilnya kemunduran ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini iya banget nggak sih? Ya. Sedih jangan. Saya juga sedih. Ya.
Ya, itu buat laki-laki nggak Bu? Anak perempuan, Bu sampai umur 30 kalau belum ada yang jemput ya tetap saja tanggung jawab orang tuanya, ya. Tapi anak kita yang laki-laki 15 tahun harus diajarkan demikian. Maka kita nggak heran ya dulu kalau dengar ada ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pemimpin perang, umur 17 tahun berumah tangga, 16 tahun sudah jadi ayah. Itu nggak heran. Karena mentalnya sejak kecil sudah diajari untuk menyiapkan mereka menjadi manusia akil balik. Walaupun secara doktrin saya sudah mengatakan kepada anak-anak saya, nah 15 tahun kamu sudah akil balik. Abi sudah nggak punya kewajiban nyari nafkah buat kamu. Ya, kalau Abi bayarin SPP kamu, itu bukan nafkah, itu Abi baik hati sedekah sama kamu. Ya, cuman karena kamu masih sekolah. Tapi kalau kamu sudah nggak sekolah, jangan ada harapan minta sama orang tua. Ya, maka saya buat peraturan, kalau anak saya walaupun umur 22, 23 tapi masih kuliah dan belum bisa mencari nafkah, oke, kita biayain. Ya, tapi kalau umur 17 sudah pengen berhenti sekolah, pengen bisnis, pengen, ya oke silahkan, tapi jangan harap minta sama orang tua. Sudah selesai fase hidupnya. Ya, ya bahwa sesekali kita ngasih sebagai hadiah, wajarlah dari orang tua kepada anak, tapi doktrin itu harus ditanamkan. Ya, kenapa? Anak dengan mentalitas yang tidak keburu akil tetapi terlanjur balik, ini anak-anak yang sangat memberatkan orang tuanya. Nggak peduli dengan beban penderitaan orang tuanya. Bapaknya cuma tukang sapu, ibunya cuma tukang cuci. Karena pergaulan anaknya kumpul dengan remaja model kayak begitu, maksa nodong orang tuanya, minta belikan motor, kalau enggak rumah dibakar, kalau enggak nanti dia ngancem bunuh diri, kalau enggak nanti dia akan kabur dari rumah, enggak balik-balik lagi. Ini mentalitas generasi hari ini yang orang bilang seperti generasi stroberi, disenggol lecet, ditindih melenyet gitu ya. Nah, dulu kan kita mental karet mentah ya, dibanting mental gitu loh ya. Mohon maaf ya, generasi saya Ustadz Zuher lulus pondok dibuang kemanapun orang tua nggak nanya-nanya, gitu kan? Orang tua sekarang ya Allah, anaknya ditugaskan, pokoknya harus ada jaminan di sana tempatnya aman, ya harus ada sinyal, bisa ditelepon sewaktu-waktu, bla bla bla. Kita dulu ngilang 2 tahun 3 tahun orang tua nggak nyari. Wes pasrah bapak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan kepada Allah. Wong ini anak sudah diwakafkan buat pondok, kan begitu. Dulu kita kayak begitu Bu, ya. Nah, tapi kita hari ini sedang menghadapi generasi yang saya bilang ibarat singa, mereka sudah nggak bisa mengaum. Ibarat singa bisanya mengembik, suaranya suara domba, gitu kan? Ya, ini sudah masya Allah ya. Lihat anak-anak sekarang kerja itu cuman pengen cari eksistensi, jarang yang istiqomah kan gitu. 2 bulan pindah, 3 bulan pindah, 4 bulan pindah. Beda dengan generasi kita itu ya. Itu yang namanya kerja di sebuah tempat, totalitas di sana karena bertanggung jawab. Anak-anak muda kita sekarang sudah banyak yang kemudian meninggalkan dunia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alasan ketiga, hidup kita makin keras dan makin berat. Kalau dalam bahasa hadis, la ya'tiz zaman illa kana syarrun minal amsi. Tidak akan datang suatu zaman kecuali akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, isu 2023 mungkin sudah ada yang meraba-raba, ada apa ya dengan 2023? Kok semua pihak pada berbicara tentangnya? Isu resesi global, ya. Dan kita sudah bisa mulai merasakan suasananya kok agak sepi, ya, melambat. Ekonomi kok kayak begini, ya. Walau alam, analisa simpelnya pandemi kemarin semuanya pada shutdown, semuanya pada tiarap. Seperti kalau kita buka komputer shutdown, mati total, ya, nggak ada aktivitas. Ini tentang penyakit, tentang kesehatan, tapi dampaknya melebar ke semua bidang kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keluarga menjadi korban, ya. Nah, tapi Anda tahu, dalam suasana ekonomi melemah, tidak ada transaksi, tidak ada aliran dana di tengah masyarakat,
Amerika mencetak mata uang dolar gila-gilaan daripada sebelumnya, sehingga uang yang beredar di atas jauh lebih cepat daripada ekonomi yang berputar di bawah. Maka dampaknya harga-harga akan mengikuti pusaran mata uang tadi yang begitu kencang. Karena teori ekonomi simpelnya begini, kalau benda yang beredar ini ada 1000 botol, maka duit yang ada di masyarakat nilainya sama dengan 1000 botol. Ini satu botol 10.000 misalnya, maka uang yang beredar harus ada 10 juta. Ya, kalau tiba-tiba uang yang beredar itu sampai 100 juta, maka otomatis ini yang tadinya 10.000 naik jadi 100.000. Itu kira-kira begitu, Bu. Teori mudahnya begitu. Ya, maka ketika ini terjadi, disinilah masyarakat bawah menjadi korban. Walaupun untuk Indonesia ini agak sedikit tertolong. Kenapa? 60% ekonomi itu berputar pada sektor real di tengah masyarakat. Beda dengan masyarakat dunia yang lain yang mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Sehingga begitu pemerintahnya goyang, bawahnya juga akan terguncang. Nah, Indonesia ini atas sedang kebingungan, warung kopi masih tetap jalan, gitu kan? Ya, nongkrong makan masih biasa. Karena memang apa? Kita bergerak mandiri semuanya. Inilah salah satu keuntungan negeri Indonesia. Nih, jangan tinggal di Singapura beda cerita, Bu. Ya, atas goncang itu langsung berdampak kepada bawahnya karena sepenuhnya memang disuplai oleh pemerintah. Ya, baik Bapak Ibu, kita balik lagi kepada tema kita bahwa hidup kita makin berat, bukan makin ringan. Ya, maka dibutuhkan keterampilan khusus. Seperti cerita tadi, kalau sebelumnya ahli memanah, ahli menembak, ahli berburu, tapi sekarang kambingnya sudah ada di kandang. Keterampilan berburu masih dibutuhkan nggak? Sudah nggak dibutuhkan. Ya, yang dibutuhkan adalah keterampilan nyari makan kambing, keterampilan mengembalakan, keterampilan mengembangbiakan, keterampilan untuk bagaimana supaya lebih cepat gemuk, bagaimana caranya tidak sakit, kan begitu. Ya, ini keterampilan yang dibutuhkan pada era agraria tadi. Maka kita sadar ada faktor keempat, apa itu? Anak-anak kita hari ini hidup di era disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah hilangnya sejumlah pekerjaan, tidak berlakunya sejumlah keterampilan. Saya ingat ketika tahun berapa dulu ya, Bapak Anies Baswedan awal menjabat sebagai gubernur Jakarta, di hari pendidikan nasional beliau cerita, waktu kecil beliau tuh seneng banget melihat tukang pos lewat di depan rumah. Ya, karena banyak surat, dan kalau dapat surat, dapat paket, dapat wesel, itu senengnya pol. Seperti kalau kita dulu di pondok ada Pak Pos, itu senengnya bukan main, Bu. Ya, dapat surat, dapat wesel, aduh masya Allah rasanya itu ya. Kalau hari ini kan tukang paket lewat ke rumah kita, suaminya yang jengkel gitu kan ya, Shopee lagi gitu ya. Nek dulu kita tuh senengnya pol dapat paket ya. Akhirnya Anies Baswedan ditanya cita-citanya pengen apa? Pengen jadi tukang pos, gitu ya. Cita-citanya waktu kecil pengen jadi tukang pos. Lalu diingatkan oleh orang tuanya, ya. Kemudian beliau mengubah cara berpikirnya. Jangan bertanya kepada anak besok kalau gede mau jadi apa. Kenapa? Jangan-jangan mau jadi apanya besok sudah nggak ada, gitu loh. Ya, tapi apa yang akan kamu lakukan nanti? Ya, apa produk apa, strategi apa, teknologi apa yang akan kamu ciptakan nanti? Bukan kamu pengen jadi apa? Kenapa? Jadi apanya itu nanti besok sudah nggak ada lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang dimaksud dengan bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali perpindahan dari era before milenial dengan after milenial ini, berapa ribu jenis pekerjaan yang sudah tidak lagi dipakai. Dulu tahun 2000-an slogannya Telkomsel, bukan Telkomsel, warung telekomunikasi ya, yang namanya Wartel itu, Bu. Itu slogannya apa? Bisnis yang tidak bakal pernah rugi. Itu slogan tahun 2000. Berapa lama bertahan? Masih ada yang buka kayak begitu? Dulu itu kayaknya bangga banget ya, seneng banget punya KBU begitu kan ya.
wah punya sekian, wis kayak mesin ATM itu ibaratnya ya. Orang antri pengen nelpon begitu. Berapa tahun itu bertahan? Hilang bisnis itu sekarang. Ya. Akhirnya berubah menjadi warnet. Orang pada bikin warnet. Berapa tahun warnet bertahan? Ya, Nokia dengan sombong dan arogan, yakin tidak akan mampu, kemudian berhasil menyalipnya. Perusahaan dengan ribuan puluhan ribu karyawan itu pun akhirnya tumbang. Kan begitu. Ya, muncul kemudian teknologi BlackBerry, ya sombong dan bangga juga. Akhirnya perusahaan ini juga tumbang. Muncul dengan smartphone. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai yang namanya barangkali perusahaan transportasi, taksi, ojek, itu awalnya merasa tenang. Begitu datang aplikasi Gojek, Grab dan sebagainya, mau tidak mau perusahaan besar itu juga menginduk begitu. Ya, dan hari ini kita sudah menyaksikan banyak sekali jenis pekerjaan yang gulung tikar. Maka saya ini kan jualan buku Bapak Ibu sekalian, ya. Alhamdulillah saya termasuk yang untuk teknologi nggak terlalu tua, ya. Tapi juga bukan kemudahan. Sehingga ketika saya melihat teman-teman yang usianya 50 tahun, 55 tahun, teman-teman yang jualan buku dan tidak mengikuti perkembangan teknologi, rata-rata gulung tikar semua. Hampir semua kawan-kawan bisnis, entah di Jakarta, di Sumatera, yang mereka itu generasi tua, tidak berhasil mewariskan itu kepada anak-anaknya, tidak mengupgrade dengan mendatangkan generasi muda, itu tokonya layamutu wala yahya. Sudah, ya, nggak ada yang datang, sekedar menghabiskan sisa-sisa barang, ya. Dari zaman kita dulu nggak punya, hanya jualan sepeda ontel, mereka punya toko besar. Hari ini kita keliling, mereka sudah mulai habis. Ya, ini adalah fakta. Maka apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bapak Ibu sekalian, berikutnya bahwa di antara penyebab pentingnya kita mengajarkan ilmu ini adalah bahwa sangat mungkin bencana itu datang secara tiba-tiba. Allah sudah mengingatkan, walana beluannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ingat, rumus tawakal di dalam Islam itu berbeda dengan qadariyah, berbeda dengan jabariyah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Kalau jabariyah itu pasrah bongkoan, semuanya sudah ditakdirkan. Kalau takdirnya kaya ya tetap kaya, walaupun kita itu kerjanya tidur saja, ya. Sementara kalau qadariyah ini paham anti takdir, meyakini bahwa semua perbuatan itu tanggung jawab manusia, tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kejadian peristiwa yang kita alami itu adalah sesuatu yang memang muhdasun, sesuatu yang baru saja, atau sudah dicatat 50.000 tahun sebelumnya? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, bahkan sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum kalian diciptakan, sudah kering tinta, ya. Rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, wajafatis suhub, lembaran itu sudah kering tintanya, ya. Maka sahabat tadi bertanya, lah kalau miskin sudah takdir, kaya sudah takdir, sakit sudah takdir, sembuh juga takdir, jomblo itu takdir, kawin itu takdir, fafi mal amal, terus buat apa kita bekerja, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, la bal i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tapi kalian tetap harus berbuat, harus bekerja, harus beramal, karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Ada 3 teori tentang bagaimana memahami hadis ini yang saya rasakan cukup simpel dan mudah untuk kita pahami, ya. Pernah dengar istilah yang namanya butterfly effect, domino effect.
Ya, butterfly effect itu teori tentang kepakan sayap kupu-kupu. Ada dua makna di dalam teori kepakan sayap kupu-kupu. Yang pertama, teori tentang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Butterfly effect itu bercerita ya tentang kepakan sayap kupu-kupu. Kalau ada seekor kupu-kupu hinggap di muka kita, lewat di muka kita, saat kita keringetan karena olahraga, dia ngepakkan sayapnya. Ada rasanya nggak, Bu? Ada efeknya nggak? Nggak ada ya. Kupu-kupu kecil, sayapnya juga kecil. Tapi ternyata dalam teori disimulasikan 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama di hutan Arizona bisa berdampak badai di pantai California 1 bulan kemudian yang meluluh lantakkan pantai di Texas. Ya, itu teorinya begitu. 2 miliar kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya bersama-sama akan berdampak 1 bulan kemudian badai di pantai California yang akan menghancurkan semua perumahan di sana. Kalau ada yang ngeludah di sini, terasa nggak? 1 orang ngeludah, mungkin nggak kelihatan, pas di wilayah hitam-hitam. Tapi kalau 10.000 orang ngeludah bareng-bareng, jadi kolam itu, ya. Paham ya? Jangan meremehkan yang kecil-kecil, jangan meremehkan yang sedikit-sedikit. Kenapa? Ketika dilakukan secara istiqomah, dampaknya nanti sangat serius. Anda nabung 10.000 rupiah sehari, nggak terasa itu 1 mangkok mie ayam nggak cukup. Tapi istiqomah melakukannya selama 30 tahun dari sejak berumah tangga, berangkat itu haji, ya tidak? Ya. Saya teringat anak kami yang dulu di pondok waktu kelas 2 SMP suka ngumpulin mufrodat. Namanya santri kan harus menghafal vokabularis ya, menghafal kosakata. Akhirnya kosakata itu dikumpulkan, ditulis, dicatat tiap hari 5 dihafal, dicatat. Sampai kemudian waktu kelas 3 SMP bilang sama saya, "Bi, aku sudah nulis banyak, ya bisa nggak dijadiin kamus gitu kan?" "Kamus apa, Nak?" "Ya pokoknya ini aku sudah 1 tahun lebih nih ngumpulin kayak begini." Temen-temennya diajak, nggak ada yang mau, ya. Akhirnya saya terima, saya ketik, saya serahkan kepada tukang, kemudian dijadikan buku dan difotokopi. Nggak dicetak, difotokopi untuk dibagikan kepada teman-temannya sebagai kenang-kenangan sebelum lulus dari pondok. Lulus dari pondok, pindah ke pondok berikutnya, kemudian datang lagi, "Bi, kalau dicetak bisa nggak, Bi?" "Ya kelebihannya apa?" "Oh kamu sudah banyak kok." "Ini kelebihannya beda, Bi, ini banyak dipakai sama santri, dialognya, ibaroh-ibarohnya itu suasananya pondok banget, di kamus yang lain nggak ada." Bismillah, saya terima, diedit, dikoreksi, akhirnya dicetak 5.000 eksemplar. Saya kasih nama Kamus Santri, gitu ya. Akhirnya 5.000 eksemplar ludes dalam waktu 3 bulan. Ya, pas dia naik kelas 2, dikoreksi lagi, lalu dia tunjukkan sama teman-temannya. 3 bulan royaltinya 11 juta rupiah. Gitu kan, ya. Baru teman-temannya tadi bilang, "Ayo Za, gawe yuk mana yuk," gitu kan. Wis telat, gitu ya. Ya. Saya bilang, "Nak, bikin lagi yang lain." Akhirnya lahir kamu santri baru 1, 2, 3. Gitu kan, ya. Asal Bapak Ibu tahu, beliau 20 tahun memutuskan untuk nikah, ya. Dan akhirnya setelah nikah istrinya dibawa ke Yaman, dan saya bilang, "Kamu sudah berani ngambil anak orang, tanggung jawab." Begitu kan, ya. Abi nggak biayai kamu lagi, ya. Dulu waktu sekolah sebelum nikah masih dibiayai, tapi setelah menikah, "Lah kamu sudah berani nikah, ya tanggung resiko." Tapi alhamdulillah ya, karena dari kamusnya tadi 1 tahun nggak mati 50-60 juta lah, begitu kan. Sehingga kalau buat menafkahi anak istri sudah cukup katanya, begitu ya. Tanpa harus minta kepada orang tua. Sedikit demi sedikit ya, baru nampak hasilnya. Ternyata satu pekerjaan simpel sederhana kalau ditekuni itu hasilnya nanti nyata. Ini teori butterfly effect. Jangan meremehkan belajar satu keterampilan, jangan meremehkan belajar satu ilmu. Yang rutin menghafal 1 hadis setiap hari, itu dalam waktu 5 tahun
ya Riyadhus Shalihin bisa hafal gitu kan kalau istiqomah. Ini yang namanya jadi butter effect tadi ya. Jadi jangan mengatakan ya memang dia takdirnya orang kaya, ya memang dia takdirnya pintar. Oh enggak, ini tentang betul itu takdir tapi ada teorinya gitu loh ya. Butterfly effect yang kedua itu cerita tentang ada satu peristiwa yang bisa merubah sejarah hidup kita. Sebutlah ada sejumlah preman yang melakukan aksi kejahatan lalu dikejar-kejar oleh aparat keamanan. Di antara sekian preman tadi ada yang sembunyi di masjid pas lagi pengajian, temanya taubatan nasuha gitu ya. Akhirnya preman tadi antara dengerin ketakutan karena mau ditangkap dengan ketakutan karena dosa-dosa yang banyak. Selesai pengajian dia mendekat kepada ustadz, cerita tobat, hijrah, masuk pondok, jadi ustadz, jadi kiai, jadi mubalik. Pertanyaannya, dulu kalau nggak ikut kelompok preman penjahat tadi, bisa nggak dia kemudian jadi ustadz? Itu pintu masuknya kan karena dia ikut jadi preman ya. Habis itu kemudian apa, sembunyi di masjid kan begitu. Tapi ingat, kenapa dari sekian penjahat itu kok yang tobat cuman dia? Nah, inilah satu peristiwa yang Allah gerakkan. Kalau kita manfaatkan peristiwa yang Allah tawarkan kepada kita dalam kehidupan, itu bisa berdampak kehidupan yang cukup serius, yang cukup baik bagi kita. Ya, sebutlah anak kita sama-sama di pondok, tapi apakah semua alumni pondok kemudian jadi ustadz, jadi kiai, jadi mubalik? Ternyata tidak. Ya, ini tergantung peristiwa apa yang dihadapi, kemudian bagaimana meresponnya. Ya, maka kadang-kadang begini Bapak Ibu, kalau kami reuni nih, ya kita reuni di pondok, kan pondok kami per 5 tahun bikin reuni ya. Itu kalau dulu reuni pertama ketemu sama teman-teman yang sudah 20 tahun nggak jumpa, 25 tahun nggak jumpa, lalu ngelihat kita komentarnya apa? Wah, kalau Ana sih udah yakin dulu ente kan waktu di pondok sukanya begini, seneng kaligrafi, seneng gini. Kalau jadi kayak begini wajar. Kalau Ana kan dulu banyak pelanggaran, gitu kan ya. Wajar kalau hidupnya kayak begini. Jadi ini tentang apa namanya? Tentang butterfly effect. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, ya. Tidak semua orang yang kayak begitu nanti hidupnya juga akan begitu. Saya punya kawan sekelas nggak lulus, melanggar setiap waktu, sampai jatah gundulnya itu tinggal 2 kali mungkin ya. Dari 14 jatah gundul di pondok itu tinggal 2 kali. Ya, hanya bertahan 4 tahun bersama kami. Pokoknya namanya nonton konser, kemudian ke bioskop, kemudian ngerokok, itu sudah menjadi inilah ya makanan dia di pondok gitu ya. Sampai akhirnya dia keluar dari pondok. 25 tahun nggak jumpa, Masya Allah, ketemu di Arafah, jenggotnya lebat, sudah jadi ustadz terkenal, perusahaannya banyak, istrinya 4, anaknya juga banyak, pesantrennya besar. Ya, saya bilang, gimana ente ceritanya kok bisa kayak begini? Masya Allah, begitu ya. Anaknya 26. Ya, bukan yang itu, bukan yang anaknya 26, gitu kan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini Allah Maha Adil ya terhadap nasib manusia. Oke, itu teori pertama tentang butterfly effect. Yang kedua Pak, teori tentang domino effect. Tahu domino effect? Kartu domino yang dijajar-jajar dulu, jajar terus disentuh, jatuh. Itu kalau di YouTube banyak sekali ya. Ya, kalau kita dulu waktu kecil kan cuma gambaran, kartu remi atau apa itu ya, ditekuk, dijajar, kemudian disenggol satu, jatuh semua, net begitu ya. Itu kalau di YouTube itu bikin simulasinya bisa berhari-hari. Partikel yang dibuat, partisi yang dibuat itu macam-macam. Orang bikin sekali senggol itu nanti dalam waktu 5 menit, 4 menit tergantung videonya, bangunan yang besar itu bisa runtuh semuanya. Ya, apa maknanya? Kita sering mendengar istilah efek domino. Efek domino itu bisa menimpa kepada siapa saja. Contoh yang namanya COVID. COVID itu adalah dunia kesehatan, tapi ternyata dampaknya sampai kepada ekonomi, pendidikan, rumah tangga, politik, maskapai penerbangan, dunia transportasi, apalagi kemudian dunia wisata dan hiburan. Semua terkena dampaknya. Gara-gara COVID, banyak nggak yang kemudian mereka jadi miskin mendadak? Banyak nggak? Pertanyaannya, banyak nggak yang kaya mendadak? Hah? Ada, gitu kan? Ya, sama.
Gara-gara resesi nanti ada yang bunuh diri, ada yang cerai, ya, ada yang kemudian mereka stres, tapi ada yang kemudian mereka ongkang-ongkang kaki, ada yang bisa menikmati kehidupan, ya. Maka dalam teori domino efek itu mengajarkan kepada kita peristiwa apapun tidak penting, yang penting adalah responnya. Ya, saya ulangi lagi, peristiwa apapun tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah respon kita terhadap peristiwa itu. Ya, nih misalnya begini, Presiden mengatakan 2024 nanti ekonomi kita akan meroket tinggi. Ya, misalnya pernah ngomong begitu ya. Pertanyaannya, dijanjikan meroket 80%. Yang tadinya gajinya 1 juta jadi 1.800.000, yang tadinya 10 juta jadi 18 juta. Pertanyaan saya, masih ada nggak gelandangan pengemis pengamen di perempatan? Masih ada kan? Masih. Ya, tapi Presiden bilang 2023 tahun gelap, resesi ekonomi. Pertanyaannya, muncul nggak orang kaya baru nanti? Muncul, gitu ya. Maka jangan risau dengan peristiwanya, tetapi lebih fokus kepada persiapannya. Saya ada kisah nyata, 2 orang wanita, ini kejadiannya di Eropa sana, sama-sama mengalami musibah, dua-duanya diperkosa oleh perampok di tengah jalan. Dua-duanya menjadi korban. Tapi yang satu mengatakan begini, duh, sudah capek-capek saya mempertahankan kehormatan, ujung-ujungnya harus mengalami kenyataan yang pahit. Udah sekalian basah, nyebur aja mendingan. Akhirnya dia malah jadi pelacur sekalian. Tapi yang satu mengatakan, ini peristiwanya jahat, ini peristiwanya menyakitkan, tapi saya yakin Tuhan menghendaki kebaikan. Dia akhirnya belajar kungfu, belajar jurus, belajar kepada para pakar, master dalam bidang dalam tema self defense, ya, bagaimana seni mempertahankan diri, gimana kalau dicegat, gimana menghadapi laki-laki yang kasar, sampai akhirnya dia memiliki banyak jurus dan dia bikin sebuah perburuan ataupun semacam lembaga yang mengajarkan kepada banyak wanita gimana ketika menghadapi pelecehan seksual. Dan dia gara-gara peristiwa itu justru memberikan banyak manfaat kepada manusia. Ini nggak bicara agama ya, ini kita bicara tentang bagaimana dia menghadapi satu peristiwa sama dengan temennya, tetapi yang satu mengatakan udah basah sekalian aja jebur, yang satu mengatakan enggak, ini memang buruk, tetapi saya yakin Tuhan menginginkan kebaikan buat saya. Akhirnya dia belajar banyak hal. Dan saya yakin dalam kehidupan kita mengalami, Bapak Ibu sekalian, ya, pondoknya sama, sekolahnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Jangankan dan ini juga penting nantinya, ketika kita jadi orang tua, jangan mengatakan kepada anak kita, kamu itu udah disekolahkan bareng sama dengan kakakmu dan sebagainya, kok beda sih kamu sama kakakmu, gitu ya. Ini namanya satu nasab beda nasib, begitu kan ya. Dan itu banyak terjadi. Ini realita ya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ini seni tentang bagaimana kita memahami sebuah peristiwa, bahwa yang paling penting adalah sikap kita. Ya, anak-anak kita yang kayak begini perlu kita sikapi. Tadi saya sudah katakan, anak-anak kita sekarang ibarat singa yang tidak bisa mengaum, bisanya mengembik seperti domba. Ya, terus apa solusinya? Nggak bisa kita cuma ngomel marah-marah. Ya, anak kita harus dilibatkan dalam banyak pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam Islam mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tidak lepas tangan saat menghadapi masalah. Ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan sama orang tua. Dalam hal ini bapak. Kenapa? Bapak ini adalah pilar. Bapak Ibu bisa lihat masjid ini, ya. Ada hashtag yang berbunyi suami setegar pilar. Ini Masya Allah Pak, penting sekali Pak ya. Suami setegar pilar. Suami ini kita umpamakan tiang. Anda bisa lihat tembok itu nempelnya di tiang, balek bentangan panjang nangkringnya di pilar. Kuda-kuda yang sangat gagah kokoh, plafon, genting, atap semua bertumpu kepada pilar. Ya,
Jendela, pintu, nempelnya juga kepada pilar. Sampai pemasangan lantai ini juga nggak bisa dilepaskan dari pilar. Maka jadi pilar harus kuat memikul semuanya. Ya, pintu, jendela lepas, ini masih bisa disebut bangunan. Ya, tembok dihancurkan, ini masih bisa disebut bangunan. Tapi kalau pilar ini dicabuti semuanya, ini reruntuhan. Maka ada kalimat, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi tulang tulung, gitu kan ya. Ini bukan laki-laki namanya. Nek keterampilannya kok cuman tulang tulung aja kerjanya ya. Oh, tulang tulung saja ya. Sambat terus gitu loh ya. Itu bukan laki-laki ya. Maka ini menanamkan mental ini kepada anak-anak kita sangat penting. Karena hari ini anak-anak kita berada di era mereka hidup di suasana yang serba nyaman. Teknologi di satu sisi itu rahmat dan karunia, tetapi pada sisi sebelahnya adalah musibah dan bencana. Anak-anak kita jadi kehilangan intuisinya. Ya, intuisi itu kemampuan untuk apa ya, bersikap gitu ya, keterampilan untuk menghadapi kenyataan. Coba kita lihat zaman dulu. Kita pergi tanpa HP, kita pergi tanpa peta, janjian dengan kawan kita. Di situ lahir banyak keterampilan. Di perempatan turun, diajari kan etika berbicara sama orang, etika berbicara sama orang, ya enggak? Ya, bagaimana menyapa Pak? Boleh tahu alamat ini di mana? Itu dulu keterampilan kita. Anak kita punya keterampilan gitu enggak? Enggak. Lurus 500 meter, belok kiri 300 meter, belok kanan, ya tempat ada tahu-tahu di tengah sawah, gitu kan ya? Ya, hilang keterampilan kita kayak begitu, ya. Terus pokoknya Google-nya bilang begini kok, begitu kan? Ya, ini satu contoh bagaimana satu hal yang itu dulu tidak terjadi pada kita menimpa kepada kita dan anak-anak kita hari ini, ya. Ibu-ibu zaman dulu kenal itu yang namanya lengkuas, kunyit, kencur, bawang merah, bawang putih, tumbar, merica. Anak-anak kita mana kenal, taunya Royco, begitu kan ya, selesai ya, nggak bisa bedakan, bahkan bikin telur pakai gula gitu ya, nggak bisa membedakan gula sama garam gitu ya. Ini teknologi hari ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita hari ini gurunya banyak. Dulu guru kita itu cuma dua, bapak ibu di sekolah dengan bapak ibu di rumah, ya, bapak ibu guru di sekolah dengan bapak ibu di rumah. Nah, hari ini anak-anak kita nggak demikian, gurunya dari berbagai penjuru dunia, 24 jam mengajari anak-anak kita, ya. Dan kemudian kalau orang tua tidak memaksakan diri hadir mendampinginya, tidak memaksakan diri untuk memaksanya, disinilah anak-anak akan terlepas dari warisan orang tuanya. Maksudnya warisan ilmu, warisan pengalaman, warisan bagaimana mental menyelesaikan. Makanya kami sudah waktunya kalau orang tua ini pergi, harus ada anak yang dibawa untuk kemudian melihat, menyaksikan bagaimana orang tuanya berbuat. Kemarin kami kunjungan, saya ajak anak-anak yang sudah umur 17-20 itu, ya, lihat nih, nah, ada seorang bapak SD nggak lulus bu, ya, tapi beliau dipercaya oleh perusahaan besar Platinum di Surabaya sebagai supplier bahan baku. SD tidak lulus, tapi dia ngerti bagaimana cara memilih bahan yang baik. Bekerja dengan orang Jepang, bekerja dengan orang luar negeri, bagaimana memilah bahan ini, bahan itu, jadi genteng, jadi keramik, jadi macam-macam, itu mengerti. Sekarang punya 10 toko keramik besar di Surabaya. Kemudian punya pabrik pengolahan keramik. Kita tanya, beliau nggak punya HP sampai hari ini, nggak bisa WA, gitu ya. Nah, lihat loh, nah, ini nggak punya HP, nggak punya WA, tapi rumahnya bikin rumah 7 tingkat bu, gitu kan, buat 7 orang anaknya, sampingnya dibuat masjid. Apa tujuannya? Supaya anak-anak saya nggak terlambat sholat, Ustaz. Masya Allah, ya, sudah menikah 6-nya, tinggal 1 yang perempuan, ya. Ini nak, saya bilang 2 SD kayak gini nak, jadi kamu nggak usah minder kalau sekolah nggak lulus, asal mau banyak belajar, ya. Jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang itu tidak membaikkan masa depan kita. Bapak Ibu sekalian, poin terakhir, kita ingin belajar tentang apa itu entrepreneur dari sosok wanita hebat yang bernama Bunda Hajar.
Ilmu ini menjadi relevan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Kita tahu Ibunda Hajar adalah salah satu dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ujian kehidupannya sangat luar biasa. Saya yakin, saya berani sumpah, nggak ada di antara ibu-ibu yang sanggup mengikuti jejak Bunda Hajar. Diculke bojone tengah hutan, ada yang berani? Ini tengah padang pasir loh, ya, masya Allah, ya. Konflik antara Hajar dengan Saroh, kecemburuan Saroh karena Hajar sudah punya keturunan, ya, sampai Ibunda Saroh berjanji akan memotong 3 tubuhnya Bunda Hajar, dan sumpah itu dilaksanakan. Ibrahim melihat istrinya bersumpah akan memotong 3 bagian tubuh istri satunya, maka oleh Ibrahim diizinkan, ya, apa yang dipotong, bagian telinganya dilubangi kanan kiri untuk anting, dan kemaluannya disunat. Tapi justru habis dibolongin tambah cantik sekali, ya, cemburunya makin terbakar. Akhirnya kemudian Ibrahim dengan izin Allah dipisahkan keduanya. Ibunda Saroh tetap berada di Palestina, Ibunda Hajar dibawa ke Lembah Bakah. Tapi Ibunda Saroh nggak ngerti mau dibawa kemana. Berjalanlah Ibrahim dari Palestina ke arah selatan sampai di Lembah Bakah. Tenda kemudian dibentangkan, makanan minuman sisanya kemudian ditinggalkan. Ibrahim tidak banyak berbicara, langsung pergi ke arah utara, meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail sendirian di sana. Bunda Hajar mengejar-ngejar Ibrahim. Ya Ibrahim, tega kamu meninggalkan aku di tempat yang kering kerontang kayak begini, nggak ada air, nggak ada kehidupan. Ibrahim diam saja. Ibu-ibu harus belajar ya, bapak-bapak kalau ditanya suka diem aja, ya. Diulangi kalimat keduanya, ya Ibrahim, kamu akan tinggalkan aku dan anakmu di tempat seperti ini. Ibrahim diam saja. Nah kalau sudah 2 kali nanya nggak jawab-jawab, perlu diubah pertanyaannya, Bu. Ya, Ibunda Hajar mengubah pertanyaan yang ketiga. Allahu amarokah, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini semuanya? Ibrahim hanya menjawab dengan anggukan kepala. Itu gayanya bapak-bapak, Bu, ya, nggak banyak bicara, cukup pakai isyarat kadang-kadang. Dan ibu-ibu harus paham, begitu kan, ya. Kata Ibunda Hajar, idzan la yudayyanallah, kalau memang ini perintah Allah, tak mungkin Allah akan menelantarkanku. Silahkan Ibrahim, kembalilah kau kepada istri tuamu, biarkan aku di sini bersama anakmu, tak mungkin Allah akan membiarkan aku. Maka Bunda Hajar kembali ke tenda. Ibrahim melanjutkan perjalanan ke utara sampai di satu titik yang jarak bayangan manusia nggak bisa dibedakan laki atau wanita. Ibrahim membalikkan badan ke arah selatan, mengangkat kedua tangan kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in indaka inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tidak ada wanita di dunia ini yang namanya disebut-sebut secara tersirat lebih banyak melebihi nama dari Bunda Hajar selain tentu istri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Setiap sholat kita selalu membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Siapa ali Ibrahim? Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah, terutama Ibunda Hajar. Kenapa? Ibunda Hajar adalah salah satu ikonik tentang ibadah ritual yang paling mulia, yaitu ibadah umroh dan haji. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang perbuatannya dijadikan rangkaian ibadah. Sofa Marwah bolak-balik mencari penghidupan, mencari air, itu bukan perintah Allah. Itu insting seorang ibu yang tidak ingin membiarkan anaknya mati kehausan kelaparan, berpindah dari satu bukit ke bukit yang lain. Tetapi Allah kemudian menjadikan peristiwa pindahnya bolak-balik Safa Marwah buat para jamaah haji dan umroh untuk mengikuti jejak tapak tilasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ingin belajar lebih dalam lagi bagaimana sosok yang namanya Bunda Hajar ini. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah bermula dari nyali yang besar. Tadi sudah kita singgung, kita harus bernyali walaupun kita penakut.
Nyali lawannya pengecut, berani lawannya penakut. Anda boleh penakut tapi nggak boleh pengecut. Anda boleh tidak berani tapi harus bernyali. Ya, artinya begini. Saya misalnya, ayo berani balapan nggak? Trek-trekan motor. Oh saya nggak berani. Tapi bukan saya pengecut, begitu loh ya. Tapi kalau ada orang yang ayo trek-trekan, akhirnya dia kecelakaan, kakinya harus diamputasi dan sebagainya, lalu kemudian dia ngemis sana, ngemis sini, ngerengek sana, ngerengek sini, itu namanya berani tapi nggak bernyali. Itu ya Pak? Ya, bernyali itu berani mengambil resiko. Bunda Hajar bukan sekedar berani, tetapi bernyali, dan itu dibuktikan. Nyali beliau untuk berani tinggal di tempat yang sepi, kering kerontang, nggak merengek, ya. Maka saya katakan secara logika nggak ada perempuan yang sehebat Bunda Hajar dalam hal seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, penting ya menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan cara kita harus punya nyali. Saya katakan 2023 pasti akan berlalu, nggak mungkin. Ya, akan berlaku selamanya. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari itu Allah pergirirkan kepada manusia. Kadang menang, kadang kalah, kadang banyak, kadang sedikit, kadang senang, kadang susah, kadang sakit, kadang sehat. Biasa, kadang menerima, kadang diambil, kadang bertemu, kadang kita berpisah. Ini seperti roda kehidupan yang berputar, seperti musim yang terus berganti. Ya, semua mengajarkan bahwa apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan. Entrepreneur mengajarkan kepada kita biasa aja menghadapi kehidupan, gak usah khawatir, gak usah cemas berlebihan. Ya. Yang kedua, tentang tanggung jawab. Ibunda Hajar itu menggendong bayi Ismail. Rasa tanggung jawabnya yang membuat beliau rela pontang-panting, lari sana, lari sini. Bukan jarak yang dekat loh, Safa Marwah, 700 meter kali 7 itu 5 km. Dan itu padang pasir, bukan tempat sejuk, bukan tempat yang ada istirahatnya, ya. Dan secara logika itu sudah betul-betul mustahil. Tetapi rasa tanggung jawab yang membuat Bunda Hajar punya energi berlipat, gak ada habisnya. Ya, ada kisah walau alam, sekedar kisah inspiratif atau kisah nyata. Itu seorang anak balita jatuh masuk ke dalam jurang yang dalam. Sejumlah aparat insar dikerahkan dan semua laki-laki berbadan kekar itu nggak ada satupun yang berani sampai ke dasar jurang. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan. Ada seorang ibu yang badannya biasa, dia bisa ke bawah dan kemudian menyelamatkan anak tadi. Semua geleng-geleng kepala. Dan akhirnya bertanya, ibu siapa? Kok kuat sekali? Jawabannya apa? Lah ini anak saya kok. Begitu ya. Ya. Tanggung jawab. Kalau aparat dan tim SAR yang tadi kan cuma sekedar apa ya? Ya tugaslah begitulah. Kalau ini adalah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu yang membuat seorang bapak dan ibu nggak akan membiarkan anaknya terjerumus. Kenapa? Dia sadar besok di hari kiamat yang ditanya bukan siapa ustadznya, siapa temennya, siapa mertuanya, siapa guru wali kelasnya. Enggak, yang ditanya adalah siapa kedua orang tuanya. Ya, maka orang tua dengan mental seperti ini dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tadi ya hidup di dalam apa? Penyimpangan agama yang jauh. Kemudian yang ketiga, belajar dari Bunda Hajar adalah tentang visi. Apa itu visi? Bunda Hajar naik ke Bukit Sofa. Di tempat yang tinggi itulah bisa melihat semuanya. Ya, Bapak Ibu, visi itu artinya gambar mental. Sebelum masjid ini jadi, sudah ada gambarnya, Bu. Pintunya berapa, jendelanya berapa, tiangnya berapa, itu sudah ada gambarnya. Ya, maka orang kalau sudah pegang gambar, dia akan melangkah seperti gambar tersebut. Rumah tangga tanpa visi misi seperti naik pesawat tanpa destinasi. Ya, ada yang belum pernah naik pesawat di sini? Mau nggak dapat tiket pesawat gratis? Tapi nggak ada tujuannya. Ya, muter nunggu bahan bakar habis, jatuh ke bawah.
Rumah tangga tanpa visi misi seperti main bola tanpa gawang, tendang sana, tendang sini, capek. Maka lebih dari 50% perceraian rumah tangga itu karena ketidakjelasan visi misi. Ya, Ibunda Hajar melihat padang pasir bukan sekedar batu dan tumpukan pasir yang dilihat. Di sini Baitullah akan berdiri, di sini manusia akan datang. Sebab Ibrahim sudah berdoa, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia cenderung dan kasihan kepada mereka. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang lebih membuat hati kita bergetar mendengar dan melihatnya, rindu untuk datang ke sana, kecuali yang namanya Lembah Bakah, tempat di mana Bunda Hajar dan Ismail berada. Ya, saya yakin di sini yang pernah umroh, pernah haji, ditawari lagi ke sana, pengen nggak Pak? Pengen. Jangan mau nggak piknik ke benua Antartika, mau nggak Pak? Ya. Walaupun gratis belum tentu. Ngapain di sana gitu kan? Ya. Belum tentu loh jenengan ditawari piknik ke Amerika mau. Ya. Belum tentu loh jenengan ditawari ke Skotlandia, negara-negara mau. Tapi haji umroh itu tempat tambatan hati manusia. Tidak ada pergerakan manusia yang lebih cepat, lebih sering menuju ke satu negeri melebihi daripada Lembah Bakah, tempat kering kerontang. Ini yang dirasakan oleh Bunda Hajar. Waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian mata air Zam-Zam memancar? Maka disitulah kemudian burung-burung berterbangan di atasnya. Kafilah dagang yang lewat menyaksikan ada burung yang berputaran di atas satu titik tadi. Diutus 1 orang 2 orang mendekat ke sana. Benar, ternyata ada mata air besar dan tenda dengan 2 manusia di sana. Akhirnya mereka berkumpul, mendekat, transaksi. Boleh nggak kami minta air ini? Kata Bunda Hajar, silahkan. Tapi jangan berharap kalian memiliki, sebab ini air milik kami. Maka terjadi barter. Bunda Hajar mendapatkan makanan, buah-buahan, pakaian, sandang, dan aneka macam kebutuhan ditukar dengan air miliknya. Ya, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Hati manusia tertumbuh kepada mereka semuanya. Buat yang belum pernah melihat tanah suci, buat yang belum pernah melihat Ka'bah, Makkatul Mukarramah, hatinya tiap hari selalu dihadapkan ke sana. Sholatnya 5 waktu menghadap ke titik itu. Ya, ini bukti bahwa setiap hari semua sedang menyaksikan langsung atau tidak langsung bagaimana peristiwa Bunda Hajar melihat visi misi itu. Ya, doa Ibrahim 4000 tahun yang silam dan hari ini semua menjadi kenyataan. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Buah-buahan begitu mudah didapatkan oleh penduduk Makkatul Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian prinsip berikutnya adalah tentang optimisme. Bapak Ibu, optimis ini mentalnya Bunda Hajar. Ibu-ibu harus punya optimisme, penuh harap. Penting sekali ya punya harapan ya, karena orang itu kalau hidupnya nggak punya harapan itu nggak bertahan lama Bu hidupnya ya. Bahkan ada anekdot yang mengatakan begini, tanpa makan kita hanya bisa bertahan 3 pekan, tanpa minum kita hanya bisa bertahan 2 pekan, tanpa istirahat nggak tidur kita hanya bisa bertahan 1 pekan, tapi tanpa harapan kita hanya bisa bertahan 4 detik. Detik pertama naik ke lantai 10, detik kedua buka jendela, detik ketiga loncat, detik keempat begitu loh ya. Orang kalau sudah nggak punya harapan itu apa-apa nggak berselera, ya tidak? Apa yang membuat kita nggak pernah putus berdoa setiap hari? Harapan. Karena harapan itu adalah jembatan yang menghubungkan antara masa sekarang dengan masa depan. Harapan itu adalah jembatan yang menghubungkan satu doa dengan doa berikutnya. Setiap orang berdoa itu adalah orang yang penuh dengan harap. Maka jangan pernah pesimis, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan harapan itu tanda bahwa ateisme itu sebenarnya tidak masuk akal ya. Jadi kalau ada orang mengaku ateis kok masih ngomong begini, ya mudah-mudahan sampai di sini dengan selamat, itu pasti percaya kepada Tuhan. Paham ya?
ya udah mudah-mudahan cepat sehat ya. Itu berarti dia percaya kepada ada zat gaib yang akan memberikan kesehatan kepada dia. Maka ateisme itu sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun mereka mengatakan Tuhan nggak bisa dinalar dengan akal, tapi kita katakan nggak percaya kepada Tuhan itu nggak masuk akal, ya. Jadi kalau ada orang ateis kok masih ngomong, ya mudah-mudahan segera sembuh, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan sukses. Itu kata-kata mudah-mudahan menunjukkan ada tangan tersembunyi yang berbuah, gitu ya. Nah, orang beriman percaya sekali dengan yang namanya doa. Ana inda dzonni abdi, aku itu mengikuti persangkaan hambaku. Berikutnya, ya, istiqomah. Istiqomah ini penting. Bunda Hajar tuh bolak-balik 7 kali, ya. Maka kita lihat orang-orang yang istiqomah mencoba sesuatu, ya, itu yang berpeluang untuk sukses. Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau melihat orang sukses, melihat tukang roti bolu brownies sukses, pengen banget kayak dia. Ngelihat tukang herbal sukses, pengen banget kayak dia. Ngelihat pengusaha tambak sukses, pengen banyak kayak dia. Sayangnya yang kita inginkan itu kesuksesannya, bukan prosesnya. Padahal yang harus kita ikuti adalah apa? Prosesnya tadi, ya. Bunda Hajar istiqomah, tidak berhenti di tengah jalan sampai itu berhasil. Berapa kali minimal? 7 kali. Jadi dalam dunia marketing kami diajarkan batas minimal orang itu menawarkan produk itu 7 kali, Bu, ya. Tapi sayangnya dalam survei kebanyakan orang 3 kali 4 kali ditolak, berhenti nggak jadi jualan. Itu yang membuat mereka nggak berhasil. Ini buat anak muda penting. Kalau ngelamar baru 3 kali ditolak, lanjutkan, gitu loh, ya. Nah, kalau sudah 7 kali ditolak, ya, nomor 1 berusaha, nomor 2 berdoa. Udah berusaha untuk berdoa 7 kali ditolak juga. Nomor 3 berkaca, begitu, ya. Jangan-jangan ada yang salah pada wajah kita, gitu Pak, ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Ini teori penting ya tentang mencoba sampai 7 kali. Bunda Hajar melakukannya istiqomah bolak-balik semacam itu, ya. Maka Allah kemudian beri hadiah pada kali yang ke-7, ya. Kemudian berikutnya adalah kesadaran bahwa hidup itu fluktuatif. Hidup itu naik turun. Hidup itu tidak flat, tidak landai. Sofa marwah itu bukan lantai lurus, tetapi apa? Dia adalah tanah yang naik turun. Kalau Bapak Ibu tahu, yang pernah haji atau umroh pasti tahu, antara sofa marwah ada di antara 2 tiang hijau, Ibu, ya. Apa yang disunahkan waktu lewat 2 tiang hijau? Berlari cepat. Dalam realita kehidupan di Bunda Hajar, jarak antara 2 tiang hijau itu adalah lengkungan, itu adalah cekungan, ya, bukan perbukitan. Jadi sofa turun, melengkung, jalan, naik lagi, turun lagi, jalan lagi, melengkung lagi. Nah, ini adalah rute perjalanan kehidupannya Bunda Hajar. Apa maknanya? Dalam hidup naik turun itu biasa, rame sepi itu biasa, untung bangkrut itu biasa, ada kesetiaan, ada pengkhianatan itu biasa, dikecewakan, disenangkan itu biasa. Gak usah kita kemudian gampang baper hanya gara-gara aku dikhianati temanku, ya, udah untung dibawa pergi. Itu biasa, begitu kan, ya. Ibunda Hajar melakukan itu semuanya dan tetap ujungnya adalah kesuksesan. Maka dalam teori sukses gagal, orang sukses sama orang gagal, banyakan mana gagalnya, Pak? Orang sukses sama orang gagal, banyakan mana gagalnya? Orang sukses. Karena orang gagal itu sekali gagal berhenti. Orang sukses itu gagal lanjut, gagal lanjut, gagal lanjut, gagal lanjut. Akhirnya apa? Sukses, begitu ya. Maka jangan melihat orang sukses itu dari kesuksesannya, berapa kali dia jatuh dan berapa kali dia bangun. Kalau siapa itu pebasket kelas internasional, Michael Jordan,
itu pernah bilang, nggak penting berapa kali kamu jatuh, yang penting setiap kali kamu jatuh kamu segera bangun lagi, ya. Kemudian berikutnya tentang passing di masa drop, semangatnya dilipatkan pada saat kita sedang jatuh. Dalam riwayat disebutkan, Bunda Hajar ketika melewati daerah cekungan di antara dua tiang hijau yang kita disunahkan untuk berlari dari kecil, itu Bunda Hajar mempercepat langkahnya. Kenapa mempercepat langkahnya? Ya namanya juga jalan turunan, iya nggak? Ya, enggak usah disuruh cepat juga cepat itu. Namanya kita jalan begitu ya. Ya. Supaya cepat sampai ya agak ngebut begitu kan ya. Turun itu nggak bisa kayak jalan datar. Apa makna pesan yang tersirat dari peristiwa ini? Rata-rata kita dalam kondisi sepi malah males, dalam kondisi barang nggak laku malah kemudian berhenti promosi, dalam kondisi kemudian kita lesu, udahlah tidur aja lah. Harusnya dalam suasana sepi semangat kerjanya dilipat gandakan, dalam suasana sedang loyo etos kerjanya ditingkatkan. Seperti Bunda Hajar dalam posisi menurun justru berkali kencang, kan begitu. Nah, ini yang membedakan orang sukses dengan orang gagal. Orang yang gagal itu ketika sepi, ketika lesu, itu malah kemudian malas kerja, nggak ada hasil, gitu kan ya. Harusnya malah berkali-kali lipat kerjanya. Wong lagi nggak ada hasil kok, ya, malah kok kemudian berhenti. Nah, ini rumus yang diambil dari Bunda Hajar tadi, bagaimana dalam suasana turun justru beliau apa? Menaikkan kekuatannya. Kemudian berikutnya adalah ya, bahwa entrepreneur itu bukan hanya berbicara tentang dirinya kenyang, anaknya kenyang, tapi entrepreneur berbicara tentang memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Bunda Hajar tidak tamak, tidak menghalangi orang memanfaatkan airnya, tapi justru dimanfaatkan untuk bertahan hidup yang lebih baik lagi. Maka hari ini berkah Bunda Hajar, tidak ada sumur yang lebih hebat daripada sumur Zam-Zam. Kubiknya tidak terlalu besar, tetapi setiap hari jutaan orang meminumnya dalam jumlah yang tidak bisa ya dibatasi. Silahkan ke Masjidil Haram, silahkan ke Masjid Nabawi, mau berapa liter pun Anda minum per hari, tidak akan pernah ada kata stok menipis, nggak pernah ada. Ini mukjizat terbesar, ya. Bukan sekedar volumenya, tapi juga kualitasnya. Belum pernah ada mata air di dunia yang kualitas tingkat kesehatannya mengalahkan air Zam-Zam. Tidak ada air putih yang lebih mahal daripada air Zam-Zam. Begitu, ya. Rasanya sama. Rasanya beda tipis, begitu kan, ya. Beda tipis, gitu kan ya. Tetapi Rasul memberikan keistimewaan, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya, ya. Masya Allah, ini air yang penuh dengan keberkahan. Artinya cerita Bunda Hajar mengajarkan kita jangan cuman mikirkan perutnya sendiri, jangan cuman mikirkan dapurnya sendiri, pikirkan nasib kaum muslimin yang lainnya. Secara teori, rezeki anak kita sama rezeki seorang anak sama bapaknya, banyakan mana, Bu? Banyakan bapak. Kenapa? Karena rezekinya bapak dibagikan kepada anak-anaknya, ya. Rezeki anak paling SPP 1 bulan, tambah uang jajan sehari sekian. Rezeki bapaknya ya banyak, karena rezeki anaknya dilewatkan sama bapaknya. Rezeki bapaknya dibandingkan rezeki sama bosnya, banyakan mana? Banyakan bosnya, karena bosnya tadi membagikan kepada seluruh bapak-bapak yang menjadi karyawannya tadi. Maka Allah lewatkan rezeki itu. Nah, bosnya ini sama bosnya lagi banyakan mana? Ya, bosnya cuman kelas distributor, bapaknya produsen. Ya, bosnya bapaknya lagi produsen. Lebih banyak yang produsen. Maka kalau rezeki kita mau mengalir lebih luas, pikirkan yang lebih luas lagi. Kalau mindset dan orientasinya cuma mikirkan perut sendiri, Allah akan batasi segitu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita ikut memikirkan adik-adik, memikirkan tetangga, memikirkan kaum muslimin, memikirkan anak-anak orang Islam, Allah akan deraskan itu sumber mata air rezeki kita. Ya, inilah rezeki yang Allah berikan kepada Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian, ya,
Terakhir, entrepreneur adalah tentang keyakinan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Siapa yang ingin ayyabsuta rizqahu, Allah bentangkan rezekinya. Falyakun ma indallah awsaqu mimma fi yadihi. Hendaknya dia lebih percaya bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada dalam genggaman tangannya. Ini sebuah mentalitas penting bagi kita di era semacam ini, ya, bahwa mengajarkan tentang entrepreneur, kita ingat kisahnya Bunda Hajar, sehingga hari ini seluruh manusia berkunjung ke sana dalam rangka tapak tilas atas perjalanan kehidupannya Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jam 10:22 waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.